Hai Ko, lagi ngapain? Belajar fisika dong. Ajarin aku ya Ko. Ayo, Loh, ada apa ini? mau tahu? Makanya belajar listrik dinamis dong. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kuat arus, kemudian hukum Kirchhoff, gitu ya. Untuk kuat arus ini sendiri, kita buat rangkaian yang paling sederhana terlebih dahulu, di mana di sini ada sebuah lampu, kemudian ada sebuah baterai yang dihubungkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita sudah belajar bahwa kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam rangkaian tiap satu satuan waktu. Jadi kalau misalkan dalam 1 second itu mengalir 10 kolom gitu ya, jadi arusnya itu sebesar 10 ampere. Jadi kalau misalkan ada 10 kolom yang mengalir dalam 1 second, dalam waktu 1 second, maka kuat arusnya ini adalah 10 ampere. Kalau misalkan ada muatan sebanyak 20 kolom mengalir dalam waktu 5 second, maka kuat arusnya adalah 20 dibagi 5, yaitu 4 ampere. Jadi seperti itu. Jadi kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam rangkaian ini tiap secondnya, seperti itu. Nah, ini kan masih satu lampu gitu ya. Nah, bagaimana jika rangkaian ini dibuat bercabang-cabang gitu ya. Di sini saya memiliki 2 buah lampu. Oke, di sini saya memiliki 2 buah lampu seperti ini. Kemudian lampunya ini akan saya hubungkan ya. Seperti ini. Nah, ini merupakan rangkaian bercabang ya. Untuk mengetahui kuat arusnya, maka kita perlu memasang dengan yang namanya ampere meter. Oke, kita pasang ampere meter. Jangan lupa untuk ampere meter ini masangnya secara seri ya. Untuk ampere meter masangnya secara seri. Oke. Di sini kita ketahui bahwa sumber tegangan atau baterainya ini menghasilkan arus sebesar 1,35 ampere. Ya, ini menghasilkan 1,35 ampere. Kemudian di sini ada titik percabangan ya. Di sini ada titik percabangan. Nah, ketika mengalami titik percabangan ini ke sebelah kiri, arusnya sebesar 0,9 ampere. Sedangkan ke atas ini arusnya sebesar 0,45 ampere. Jadi arus yang masuk ke dalam titik percabangan nilainya 1,35 ampere, sedangkan arus yang keluar dari titik percabangan ini nilainya adalah 0,9 ditambah 0,45, totalnya adalah 1,35. Jadi arus yang masuk itu nilainya harus sama dengan arus yang keluar, seperti itu. Kalau misalkan yang masuk nilainya 1,35 ampere, maka arus yang keluar nilainya juga harus 1,35 ampere. Nah, di sini 0,45 masuk ke bawah, kemudian 0,9 ini masuk, keluarnya berapa di sini? Keluarnya adalah 1,35. Jadi arus yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk 0,45 ditambah 0,9, yang keluar 1,35. Jadi dalam rangkaian itu pasti berlaku yang namanya hukum Kirchhoff ya. Ini dinamakan dengan hukum Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hukum Ohm. Seperti kita ketahui, untuk hukum Ohm rumusannya adalah V sama dengan I dikalikan R, di mana V-nya itu merupakan tegangan dan satuannya adalah volt, sedangkan R adalah resistansi atau hambatan, satuannya ohm, sedangkan I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah,
Coba kita perhatikan rumus hukum Ohm berikut, di mana V sama dengan I kali R. Nah, ini merupakan salah satu bentuk animasi percobaan hukum Ohm. Coba kita lihat di sini, kalau misalkan tegangannya kita naikkan, maka arusnya ikut membesar. Nah, bagaimana jika tegangannya kita turunkan? Jika kita turunkan, maka tegangannya ikut mengecil. Jadi dari sini kita ketahui bahwa jika tegangannya membesar, maka arusnya ikut membesar. Jika tegangannya mengecil, maka arusnya ikut mengecil. Dari sini kita ketahui bahwa tegangan dan arus itu sebanding. Nah, coba kita kembalikan ke semula. Nah, sekarang bagaimana dengan R atau hambatan? Kalau misalkan R-nya berubah, apakah arusnya ikut berubah? Coba kita lihat. Jika hambatannya kita naikkan, justru arusnya akan mengecil. Nah, bagaimana jika hambatannya kita turunkan? Jika hambatannya kita turunkan, maka arusnya akan membesar. Oke. Nah, ternyata di sini dapat kita ketahui bahwa hambatan dan kuat arus itu berbanding terbalik. Jika hambatannya membesar, maka arusnya mengecil. Kemudian, jika hambatannya mengecil, maka arusnya membesar. Nah, kemudian apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan perhitungannya? Coba kita lihat ya. Nah, di sini sudah kita ketahui untuk tegangan nilainya adalah 4,5 volt ya. Kemudian untuk hambatan 500 ohm. Kalau misalkan rumusnya V sama dengan I kalikan R, maka I sama dengan V per R. Jadi I sama dengan 4,5 volt dibagi 500 ohm. Hasilnya adalah 9 mA. Nah, bagaimana jika ini kita naikkan? Nah, apakah perhitungannya ini benar? Coba dicek sendiri ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Sekarang kita akan belajar tentang hambatan. Nah, hambatan atau simbolnya R di sini dirumuskan dengan R sama dengan Rho atau resistivitas dikalikan dengan L atau panjang dibagi dengan A, luas penampang atau daerah ya. Dimana Rho atau resistivitas itu satuannya adalah ohm cm dan L di sini panjang satuannya adalah cm, sedangkan A luas penampang itu satuannya adalah cm kuadrat. Nah, kalau misalkan Rho, L dan A ini kita rubah, bagaimana ya pengaruhnya dengan hambatan? Coba kita cek di sini. Ketika resistivitasnya kita naikkan atau hambat jenisnya kita naikkan, maka nilai hambatannya juga ikut naik atau besar. Jika resistivitasnya kita kecilkan atau hambat jenisnya kita kecilkan, di sini dapat kita lihat bahwa hambatannya ikut mengecil. Jadi dari sini kita ketahui jika hambat jenisnya besar, maka hambatannya besar. Namun jika hambat jenisnya kecil, maka hambatannya kecil. Nah, jadi untuk hambatan ini sebanding dengan hambat jenis. Nah, sekarang bagaimana dengan L atau panjang? Coba kita cek sekarang. Kalau misalkan ini panjangnya kita perbesar, maka hambatannya juga ikut membesar. Nah, kalau misalkan panjangnya kita perkecil, maka hambatannya juga ikut mengecil. Nah, dari sini kita ketahui bahwa panjang itu juga merupakan sebanding dengan hambatan. Kalau panjangnya diperbesar, maka hambatannya juga membesar. Kalau misalkan panjangnya diperkecil, maka hambatannya juga mengecil. Nah, sekarang bagaimana dengan luas daerah atau luas penampang? Coba kita cek sekarang. Ternyata hambatannya itu mengecil. Nah, kalau misalkan luasnya ini kita perkecil, ternyata hambatannya membesar. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa
A atau luas penampang itu berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau misalkan A-nya diperbesar, maka R-nya mengecil. Kalau A-nya diperkecil, maka R-nya membesar. Seperti itu. Jadi dari rumusan ini atau dari percobaan yang telah kita lakukan baru saja, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa hambatan itu sebanding dengan hambat jenis dan panjang, sedangkan hambatan itu sendiri berbanding terbalik dengan luas penampang.